Kalau bahasa kita biasa, kalau di bulan Ramadan orang dagang apa aja laku. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Ustaz, tolong bulan Ramadan ini diperpanjang. Jangan 1 bulan saja. Saya siap memberikan apapun lah. Asal diperpanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat, dan mustadhafin, bulan Ramadan itu dikenal dengan bulan penuh rahmat, berkah, dan maghfirah. Sementara bulan-bulan yang lain juga ada keberkahan, kerahmatan, dan ampunan. Apa yang membedakan antara bulan Ramadan dan bulan selainnya? Kemudian kiat-kiat apa agar kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan keberkahan di bulan ini? Ya, kita akan bersama-sama berbincang dengan narasumber kami. Ya, telah hadir di studio Ustaz Syekh Al-Hamid. Kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini keberkahan buat Dana Mustadhafin. Antum bisa melangkahkan kaki ke studio dan tempat kami. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih juga. Ustaz Syekh, kita sekarang dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Seringkali orang-orang bertanya, apa bedanya bulan Ramadan dengan selain Ramadan? Ramadan itu disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau nggak salah saya, itu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, berkhutbah di akhir itu, kalian diundang di bulan yang penuh keberkahan, rahmat, dan maghfirah. Itu kira-kira maksudnya seperti apa, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mengenai bulan Ramadan, bulan suci Ramadan memang berbeda dengan bulan-bulan lain. Tadi mengenai hadis Rasulullah, ada khutbah terkenal beliau yang beliau sampaikan menjelang atau mendekati bulan suci Ramadan. Beliau menyampaikan dengan kalimat yang tadi disinggung, ya ayuhan nas innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati war rahmati wal maghfirah. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sebentar lagi kita akan masuki bulan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memenuhi bulan tersebut dengan berkah, rahmat, dan maghfirah. Ucapan Rasulullah ini tidak disampaikan untuk bulan-bulan lain, itu hanya khusus bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bulan Ramadan berbeda dengan bulan lainnya. Mengenai keberkahan, sangat banyak keberkahan yang kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan ya. Dan memang kita merasa berbeda ketika masuki bulan suci Ramadan. Bulan yang memang betul-betul berbeda dengan bulan lainnya. Kemudian bulan yang disebut juga sebagai dhiyafatillah, jamuan Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau kita bisa bayangkan, jamuan berarti kan hidangan ya Allah yang disiapkan. Kita bayangkan kalau kita masuk ke dalam satu ruangan yang penuh dengan hidangan, tentunya hidangan adalah sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Kira-kira begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bulan suci Ramadan ini adalah sebagai hidangan Allah. Tentunya bukan hidangan manusia, ini adalah hidangan Allah. Dan yang dipersembahkan dalam hidangan tersebut adalah memang yang kita butuhkan, yang manusia butuhkan. Minimal tadi itu, berkah, rahmat, dan maghfirah. Ini sesuatu hal yang betul-betul kita butuhkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun akhirat kita. Nah, di bulan suci Ramadan Allah benar-benar menunjukkan keberkahan apa saja yang bisa kita rasakan. Keberkahan dalam segala hal.
baik keberkahan yang sifatnya materi maupun non materi. Keberkahan hal-hal bahkan yang sifat duniawi, kita merasakan betul ya di bulan suci Ramadan ini keberkahan. Perdagangan itu semakin terlihat semarak, keberkahan. Kalau bahasa kita biasa, kalau di bulan Ramadan orang dagang apa aja laku, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, gitu. Dan keberkahan ini sebenarnya tidak dirasakan oleh kita saja, seorang muslim atau orang yang beriman, bahkan non muslim sekalipun. Ada dialog lucu ya, ada seorang non muslim pernah mendatangi satu ulama atau seorang habib, pernah meminta kepada si ulama tadi, Ustaz, tolong bulan Ramadan ini diperpanjang, jangan 1 bulan saja. Saya siap memberikan apapun lah, asal diperpanjang. Ini kan ini dialog pernah terjadi, kisah nyata, menunjukkan bahwa keberkahan ini juga dirasakan oleh non muslim. Ya, dia keberkahan secara materi. Secara materi tentunya. Ya. Jadi secara materi saja dirasakan oleh siapapun. Keberkahan orang, mohon maaf ya kalau kita bicara tentang materi, dagang apa aja dari mulai hal yang kecil, kue-kue sampai hal-hal yang besar. Bahkan kendaraan pun di bulan Ramadan ini laku. Nah, selain hal yang bersifat materi tadi, ada lagi yang jauh lebih besar, keberkahan yang sifatnya non materi, kejiwaan. Karena memang target utama daripada Ramadan ini, adanya bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan kalau boleh saya gambarkan seperti pesantren. Pesantren kilat, tapi yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Panitianya adalah ketua panitianya, mohon maaf kalau mungkin saya salah bicara, adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengadakan, yang menyelenggarakan adalah Allah. Nah, di antara panitia-panitianya adalah para malaikat dan ruh-ruh suci lainnya. Jadi kita ini di bulan suci Ramadan ditempa. Target utamanya adalah penempaan jiwa, ruh dan jiwa kita. Ini adalah peluang besar di bulan suci Ramadan ini untuk kita memperbaiki diri. Ini juga bagian daripada keberkahan. Sehingga ketakwaan meningkat di bulan suci Ramadan. Pasti. Ini bagian daripada keberkahan di bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga kebersamaan kita meningkat. Kita lebih memiliki sifat kasih sayang kita, ya. Kemudian kebersamaan dengan adanya buka puasa bersama misalnya. Jadi saling silaturahmi. Iya, dengan membagi santunan. Dengan sebenarnya puasa itu sendiri kan di antara hikmahnya adalah agar kita bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain yang mungkin di bawah kita secara materi. Ini juga bagian daripada keberkahan. Kita merasakan kebersamaan itu. Kemudian juga di antara keberkahan, dan ini tidak kalah penting, adalah dilipat gandakan amal ibadah. Siapa yang beribadah di bulan ini, amal ibadah, seluruh amal ibadah kebaikannya dilipat gandakan. Bahkan tidur kita dianggap tasbih, dihitung ibadah. Nafas kita dihitung tasbih. Ini seperti yang dikutip dalam lanjutan khutbah Rasulullah. Khutbah Rasulullah begitu panjang, diantaranya anfasukum tasbih disebutkan. Kita bernafas saja yang di bulan lain kita tidak dihitung, tergantung niat kita. Tapi di bulan suci Ramadan dengan kita bernafas saja kita sudah dihitung pahala. Ya. Berarti ini Ustaz, kalau berbicara tentang keberkahan ini kan panjang sekali ya. Nah, karena kita juga keterbatasan waktu, ya tadi yang antum sudah sampaikan, begitu banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Nah, kalau berkenaan dengan ampunan dan rahmat ini seperti apa Ustaz? Ampunan dan rahmat juga tadi berkah ya. Mengenai rahmat juga tidak kalah penting juga. Kita merasakan benar rahmat Allah di bulan Ramadan ya. Di antara rahmat Allah adalah minimal menurunnya tingkat kejahatan. Itu sudah pasti ya. Orang tidak mau atau enggan untuk bermaksiat secara terang-terangan. Iya, paling tidak semua orang jadi baik. Kita di bulan suci Ramadan ini seperti disulap.
yang biasanya mohon maaf yang tidak perhatian terhadap hijabnya, misalnya di bulan suci Ramadan mulai pakai hijab. Kemudian orang-orang mungkin yang punya kebiasaan bermaksiat, atau diri kita sendiri mungkin ada kebiasaan-kebiasaan buruk, tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan kita seperti terbentengi, terdolong. Ini adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang tidak terhingga. Jadi kita dikondisikan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini untuk menjadi lebih baik, paling tidak secara tampilan lah lebih baik, minimal gitu. Meskipun kita berharap lebih dari itu. Kemudian di antara rahmat Allah sendiri, saya teringat hadis Rasulullah bersabda, sumu tasehu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Ini juga bagian, saya pikir bisa dihubungkan ke sini, bagian dari rahmat Allah, bahwa dengan kita berpuasa, kita bukan hanya sekedar mengikuti perintah Allah. Kebaikannya kembali kepada kita. Secara materi saja, secara physically juga kita merasakan dampak positifnya. Dengan kita berpuasa, kita akan sehat. Tubuh kita lebih sehat. Bahkan saya pernah dengar juga, saya pernah kebetulan berbicara dengan beberapa teman-teman yang dari kalangan dokter, dia mengatakan ada penyakit-penyakit tertentu yang terapinya dengan puasa, dan adanya pantangan-pantangan dalam kalau kita mungkin kalau ke dokter ya, selain dikasih obat juga dikasih pantangan ini juga kan bagian daripada kita mencegah diri kita untuk memakan, meskipun tidak semua secara keseluruhan. Nah, secara kedokteran pun sudah dibuktikan, jadi dibuktikan bahwa puasa ini membuat tubuh kita lebih sehat. Kita tanpa bicara tentang kedokteran, kita hanya merujuk pada hadis Rasulullah saja, itu sebenarnya cukup buat kita. Bahwa sumu tasehu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Saya pikir ini juga bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang selain berkah, rahmat juga kalau kita urai sangat banyak. Kalau rahmat, Ustaz. Nah, itu tadi rahmat. Oh ya. Maghfirah mungkin ya. Oke, kalau maghfirah juga begitu. Maghfirah artinya kan pengampunan. Bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar, pintu pengampunan. Ada hadis yang berbunyi tubu ilallah min dzunubikum. Hadis yang berkenaan dengan bulan suci puasa, bulan Ramadan ini. Bertaubatlah kalian, meminta ampunlah kalian min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian. Bulan suci Ramadan ini bulan pengampunan. Bahkan ada ulama yang memberikan mengurai kata Ramadan, di antaranya rahmah, mim maghfirah. Mim dari bulan suci Ramadan disebut sebagai maghfirah. Kemudian Ramadan kan kemudian ada ra, mim, dotnya dhamanul lil jannah. Kemudian alif amanun minan nar, kemudian nunnya nurun minallah. Alhasil saya pikir ini bukan dipaksa-paksakan ya, karena memang benar mim seolah-olah dipaksakan, mim adalah maghfir. Tapi memang benar hadis Rasulullah mengatakan tadi di awal tadi kan, Rasulullah mengatakan bulan yang ada maghfirah, pengampunan. Jadi di bulan suci ini kita dibuka lebar-lebar. Ini adalah kesempatan, peluang kita untuk minta maaf, minta taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamuan yang Allah katakan tadi, Rasulullah katakan tadi, diafatillah, jamuan Allah itu bukan hanya tadi keberkahan, rahmat, atau sesuatu yang kita bisa rasakan secara materi. Dan tadi sempat saya singgung juga penempaan jiwa, tapi juga pengampunan. Ini juga bagian daripada diafatillah. Kalau kita datang pada hidangan, undangan seorang kawan teman kita, mungkin kita di situ ada kue macam-macam. Tapi ini hidangan Allah, di antaranya adalah jamuannya maghfirah, pengampunan. Dan ini sangat diperlukan oleh kita. Kita menjalani kehidupan dengan berbagai ujian, berbagai cobaan, kita tergelincir, sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman ini terkadang naik dan turun, naik dengan ketaatan, turunnya dengan maksiat. Ketika kita maksiat, kita turun keimanan kita, kesalahan-kesalahan kita membuatkan kita tergelincir. Ini kesempatan kita untuk bertobat. Kita memohon ampun oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir ini mungkin kalau saya
bilang ini jamuan, ini adalah master jamuannya, adalah pengampunan. Pengampunan adalah sesuatu yang betul-betul kita perlukan. Saya teringat sebuah hadis, ada hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, saya heran dengan manusia yang dia meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa. Heran. Kalau kita kan logika umum manusia ya wajar berdosa ya. Tapi kalau logika manusia-manusia yang punya hubungan dekat dengan Allah justru heran. Paling tidak ketika meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa itu mengherankan. Kenapa demikian? Kalau manusia berbuat dosanya ya namanya manusia ya di satu sisi. Tapi di sisi lain kenapa itu satu mengherankan kalau masih meninggal dalam keadaan membawa dosa? Karena pengampunan Allah begitu besar. Rahmat maghfirah Allah yang begitu besar. Allah buka pintu selebar-lebarnya. Pintu pengampunan dibuka selebar. Bukan hanya di bulan suci Ramadan. Ada banyak momen-momen di mana Allah buka pintu pengampunan. Di momen-momen di mana Allah katakan ini adalah waktu istijabatu doa, waktu terkabulnya doa. Di antaranya ketika turun hujan, ketika menjelang subuh dan lain-lain. Itu kan momen-momen di mana kita punya kesempatan untuk mensucikan diri kita. Momen terbesar adalah di bulan suci Ramadan. Karena bukan sedikit panjang ini, 30 hari ya, kurang lebih 29-30 hari. Nah, mungkin poin terakhir ini dalam ketika antum tadi menyebutkan beberapa hadis, saya juga teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa celakalah orang ketika bulan puasa berakhir dan dia masih dalam keadaan berdosa. Artinya memang momen Ramadan ini adalah momen terbaik untuk orang itu bertobat. Momen Ramadan adalah momen terbaik untuk orang itu mendapatkan rahmat dan keberkahan. Nah, jadi mungkin apa poin yang terakhir yang mungkin bisa antum sampaikan di perbincangan kita kali ini? Iya, memang jamuan yang begitu hebat yang Allah persiapkan untuk kita. Memang tidak semua dari kita yang melewati. Ini kita bicara tentang Muslim ya, Muslim, mukmin. Tidak semua kita yang beragama Islam bisa menikmati jamuan Allah tadi. Tidak semua. Mengapa demikian? Ada hadis Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal dhama' atau wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Dia nggak dapat apapun. Jadi jamuan-jamuan yang begitu besar nggak dapat, dia nggak dapat. Kalau boleh kita analogkan, seperti seorang yang diundang, dia masuk ke dalam ruangan yang penuh hidangan dalam keadaan dia lapar, dia perlu makanan-makanan tadi, tapi dia hanya melihat jenis-jenis makanan, kemudian dia keluar. Kira-kira begitulah. Orang ini adalah orang yang rugi. Nah, bagaimana agar kita tidak menjadi orang seperti ini? Pertama adalah persiapan sebenarnya. Persiapan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Sebenarnya persiapan itu harus kita lakukan dari 2 bulan sebelum, dari bulan Rajab dan Sya'ban. Bulan Rajab dan Sya'ban ini adalah untuk masuk ke bulan untuk mendapat jamuan Allah yang maksimal. Semakin maksimal kita mempersiapkan diri kita, maka akan semakin maksimal pula kita mendapatkan atau menikmati hidangan Allah. Bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini 3 bulan yang kita sering mendengar tidak dipisahkan. Selalu Allahumma, ada di doa yang biasa dikenal itu bahwa ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, ya. Dan sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, atau doanya kurang lebih begitulah. 3 bulan ini sering disebutkan bergandengan karena memang 3 bulan ini punya hubungan. Jadi untuk mendapatkan dhiyafatillah, mendapatkan hidangan Allah yang maksimal, ya kita harus mempersiapkan. Bagi orang yang sudah masuk ke bulan suci Ramadan, apakah dia terlambat? Ya kalau dibilang terlambat ya tidak juga, masih ada kesempatan dia untuk terus memperbaiki kontrol diri begitu. Intinya adalah bahwa ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kalau mungkin boleh saya simpulkan Ustadz, ketika umat Nabi terdahulu berusia panjang, sementara umat Nabi Muhammad berusia pendek. Ketika kesempatan usia panjang mereka bisa beribadah dengan waktu yang lama, bisa mendapatkan maghfirah waktu yang lama. Sementara ketika di masa Nabi Muhammad ini, ketika dia beribadah waktunya pendek,
dan mendapatkan rahmat juga pendek. Betul. Tapi di bulan Ramadan inilah momentum yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Di bulan Ramadan ini ada namanya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Ini adalah keberkahan yang luar biasa, rahmat yang luar biasa, dan maghfirah yang luar biasa. Betul. Ya, Itu yang tadi saya singgung juga dengan pahala yang dilipat gandakan diantaranya dengan adanya malam Lailatul Qadar tadi. Nah, ya terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya, mukminin, mukminat, dan mustadhafin, Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh maghfirah. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah. Saat ini adalah waktu yang paling spesial untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Maka dari itu, jangan pernah kita lalai. Jangan pernah kita tunda-tunda untuk mendapatkan rahmat, maghfirah, dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.